Teman-teman cewek, ini penting sekali. Ini penting sekali. Seringkali inilah penyebab hubungan kandas atau hubungan itu berakhir. Bicara tentang kebiasaan cewek yang bikin cowok memilih putus. Padahal kamu cantik, padahal kerjaanmu bagus, padahal kamu kaya, tapi si cowok lebih memilih putus karena beberapa kebiasaanmu. Untuk itu coba cek dan pelajari apakah kebiasaan ini juga ada padamu. 7 kebiasaan cewek yang bikin cowok memilih putus. Yang pertama, berbohong. 1-2 kali mungkin kita maklumi. Apalagi kalau mungkin alasan dia berbohong masuk akal. Tapi terus menerus terjadi, percaya nggak percaya, kepercayaan itu memudar. Dan ketika kepercayaan memudar, maka seiring itu juga perasaan juga memudar. Jadi berbohong tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Apalagi itu berulang terus menerus. Jadi teman-teman cewek, jangan biasakan berbohong. Sekalipun alasannya masuk akal, sekalipun alasannya kayaknya cocok gitu loh, 1-2 kali dimaklumi terus menerus, itu akan merusak kenyamanan hubungan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkataan yang jorok, bahkan kasar. Satu kali saya pernah diperkenalkan, kira-kira mungkin 10-15 tahun yang lalu, ya masih jomblo, masih single. Dikenalkan memang ini cewek ya karir bagus, terus kemudian namanya juga lumayan bagus, ya dikenal orang. Tapi kemudian setelah diperkenalkan, ngobrol di antara kita, ada kita mungkin 4-5 orang, itu perkataan dia itu gak menyenangkan sekali. Terkesan merendahkan teman-teman yang lain. Karena memang dia karir oke, duitnya kencang, terus kemudian dia merasa lebih hebat gitu. Detik itu juga benar-benar ilfil banget. Saya titip ke teman saya, jangan lagi deh dideketin dengan dia. Jadi memang perkataan yang jorok, perkataan yang kasar, apalagi kalau si cowok tersebut adalah cowok baik-baik, cowok yang berpendidikan, cowok yang imannya teguh, terus ketemu dengan cewek yang jorok ngomongnya, apalagi kasar, itu gak cocok banget. 1-2 kali mungkin dia akan maklumin, atau mungkin 3 kali, tapi terus menerus itu akan menjadi masalah yang serius. Jadi teman-teman cewek, sekalipun mungkin perkataanmu itu gaul, keren, tapi itu gak dibenarkan. Oke, stop perkataan jorok dan kasar. Yang ketiga, mengeluh dan protes melulu. Selalu mengeluh. Mengeluhkan kelemahan pasangan, mengeluhkan keadaan, mengeluhkan temannya, mengeluhkan keluarganya, mengeluhkan hubungan. Semua dikeluhkan, semua diprotes,
Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kok begini? Kok begini? Kok begini? Lama-lama kita jengkel mendengar itu. Kenapa teman-teman cewek? Karena gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Termasuk kamu yang mengeluh, kamu pun gak sempurna. Dan bisa jadi orang pun mengeluh tentang kamu. Jadi jangan mengeluhkan sesuatu yang tidak sempurna. Karena memang gak sempurna gitu. Supaya apa? Orang nyaman dekat dengan kamu. Orang nyaman berteman. Bahkan orang nyaman menjadi kekasih hatimu. Nah, saya gak tahu teman-teman cewek. Coba komen, apakah kamu kebiasaan berbohong? Berkata jorok, kasar? Atau bahkan mengeluh, protes? Coba komen di kolom komentar. Nah, kemudian yang berikut adalah gampang banget ngambekan. Ada kesalahpahaman sedikit, ada masalah sedikit, ngambek. Ya. Sedikit kurang dimengerti, ngambek. Gak dapat seperti di hatinya, ngambek. Dan ngambeknya parah, menghilang, susah dihubungin, di WA gak dibalas, di telepon gak diangkat. Itu aduh, benar-benar gak nyaman banget kalau ada wanita yang seperti itu. Segala sesuatu diselesaikan, Neng. Dicarikan solusinya, Neng. Dipikirkan sama-sama, Neng. Bukan kamu ngambek. Ngambek itu justru akan menambah masalah baru, memperkeruh. Itu gak baik sekali. Jadi stop kebiasaan itu. Stop. Kalau kamu mau awet kedekatanmu, atau mau awet hubungan itu, ngambek itu, atau apa-apa menghilang, susah dihubungin, itu dihilangkan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah gosip. Nggak tahu ya, gosip ini makin digosip makin hot ya. Makin diomongin makin hot. Ditambah-tambahin, dikurang-kurangin, dijelek-jelekin segala macam. Dan itu dosa sebenarnya. Dan kebiasaan seperti itu akan menjadi racun di dalam hubungan itu. Dan hubungan itu jadi teracuni karena gosip. Jadi stoplah berkata gosip. Apalagi mungkin cowokmu adalah cowok yang beriman, cowok yang bener, gak aneh-aneh, cowok yang dewasa. Terus dia menyaksikan kamu menggosip terus, gak nyaman lah dia. Dan kalau dia gak nyaman, itu akan mengganggu hubungan kalian. Jadi teman-teman cewek, kebiasaan gosip hilangin ya. Itu gak baik. Itu yang kelima. Yang keenam adalah malas. Orang malas. Orang ini akan menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang lain. Orang malas, sulit untuk kemudian hubungan itu dipertanggungjawabkan, diperjuangkan karena males. Ya, jadi repot kalau punya pasangan males. Ya, ada masalah males dibahas, males diselesaikan. Mau serius, males cari uang, males nabung. Ya mau jadi apa? Ya akhirnya males lah si cowoknya juga. Jadi stop kebiasaan males. Ya, itu yang keenam. Dan yang terakhir, kebiasaan cewek yang bikin cowok memilih putus. Yang terakhir adalah minder dan rendah diri. Ini mungkin lama ya, baru mungkin si cowoknya males atau kemudian menyerah. Mungkin dia akan berusaha untuk menolongmu gitu, karena kamu minderan, rendah diri. Kasih kata-kata yang membangun, kata-kata yang optimis. Ditolak secara halus karena gak percaya diri. Memang
dalam cukup lama ya kita memaklumi, tapi lama kelamaan akan ada rasa menyerah, rasa malas, rasa jenuh jadinya. Karena minder terus, rendah diri terus, padahal udah berbulan-bulan, bertahun-tahun dimotivasi, dikasih semangat, minder terus, rendah diri terus. So teman-teman cewek, stop ya. Apa yang perlu kamu minderkan? Toh juga semua orang punya kekurangan kok, semua orang punya kelemahan kok. Ngapain minder? Ya, Tuhan itu ciptaan kamu, jadiin kamu luar biasa loh. Oke? Dan saya percaya kamu adalah wanita yang terbaik. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat. God bless you.